Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Jumpa lagi kita dalam materi pelajaran hari ini yaitu IPA. Nah, materi lanjutan kita hari ini yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah materi lanjutan dari penyelidikan IPA, di mana yang kita pelajari hari ini yaitu tentang besaran dan bukan besaran, lalu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Pengukuran juga merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Jadi ingat ya, pengukuran itu ada kata kunci membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis lalu sebagai satuan, di mana besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur seperti massa, suhu, dan tinggi badan. Sedangkan hal yang tidak dapat diukur yaitu adalah bukan besaran, misalnya kasih sayang orang tua terhadap anak-anak. Nah, di dalam hasil pengukuran terdapat nilai atau angka dan satuan. Apa itu nilai atau angka? Nilai atau angka adalah suatu simbol yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Misalnya, kamu melakukan panjang meja dengan jengkalmu. Hasil pengukurannya yaitu 6 jengkal. Ya, hasil pengukurannya 6 jengkal, di mana 6 sebagai angka, jengkal sebagai satuan. Nah, di dalam satuan terdiri atas dua bagian, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang tidak berstandar atau satuan yang digunakan oleh masyarakat setempat. Misalnya jengkal. Jengkal itu adalah dari jarak ujung ibu jari sampai dengan jari kelingking. Perhatikan di gambar, jengkal itu mulai dari ujung ibu jari sampai dengan jari kelingking. Kemudian ada depa, yaitu jarak ujung telunjuk tangan kiri sampai dengan telunjuk tangan kanan ketika tangan direntangkan ke samping kiri dan kanan. Nah, ini adalah depa dan jengkal termasuk pengukuran satuan tidak baku. Kemudian satuan baku atau kata lainnya satuan standar adalah satuan yang digunakan secara umum atau satuan yang telah diakui di negara manapun sehingga diakui secara internasional. Nah, satuan baku ini dinamakan satuan sistem internasional. Nah, misalnya meter untuk satuan panjang yang dipakai seluruh dunia. Nah, itu ada alat ukur mistar yaitu satuan panjang meter. Kemudian kilogram untuk satuan massa yang dipakai seluruh dunia. Di situ ada gambar satuan massa yaitu dacing. Nah, perhatikan di sini ada kasus permasalahan. Nah, di dalam pengukuran panjang meja ada 3 anak yang mengukur panjang meja dengan hasilnya yang berbeda. Yang pertama, panjang meja diukur oleh Adrian, hasilnya 6 jengkal. Untuk Edo 5,5 jengkal. Panjang meja untuk Ernie 7 jengkal. Nah, mengapa hasil pengukuran di atas bisa berbeda? Dan sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya jengkal, ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu pasti akan menggunakan jengkalnya, maka pengukurannya pun akan berbeda. Nah, solusi dari masalah ini yaitu kita harus memerlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati yaitu satuan baku, sehingga pengukurannya selalu tepat dan sama. Nah, di sini ada tugas buat kalian.
yaitu buatlah video pembelajaran ketika kalian melakukan pengukuran pada benda di sekitar. Jadi buat pengukuran, misalnya pengukuran meja, pengukuran kursi, pengukuran buku, dan lainnya, lalu menggunakan satuan jengkal dan satuan depa. Jadi buat video, kalian mengukur benda menggunakan meja, kursi, terserah, lalu gunakan satuan jengkal dan satuan depa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.